Iran dilaporkan langsung membalas serangan Amerika Serikat di Bandar Abbas dan Qasem. Apakah perdamaian masih berpeluang atau perang akan kembali berlanjut? Kita bahas bersama dosen internasional Institute for Islamic Studies, Qasim Muhammadi, dan juga dosen hubungan internasional Universitas Erlangga, Muhammad Ayub Mirdad. Pak Qasim, Pak Ayub, selamat petang semua. Ya, selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Qasim terlebih dahulu bahwa Anda sedang berada di Iran. Pak Qasim, bisa digambarkan seberapa besar sebenarnya serangan Amerika pagi tadi ke Iran? Apakah ada korban jiwa? Ya, sampai sekarang berdasarkan informasi yang saya dapat, ada 2 orang yang sudah tewas dan ada beberapa yang terluka. Kita ketahui bahwa Amerika Serikat itu telah melanggar berbagai klausul MOU dalam banyak hal. Misalnya kita menyaksikan ancaman Amerika Serikat itu setiap hari terhadap Iran, sementara klausul 1 MOU itu dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada pihak yang berhak untuk mengancam pihak yang lain. Serta dalam sama klausul, klausul 1, dinyatakan bahwa serangan terhadap Lebanon harus dihentikan, akan tetapi serangan-serangan tersebut itu masih berlangsung dan penarikan pasukan Israel itu dari Lebanon belum juga dilakukan. Oke, saya ingin ke Pak Ayub. Analisa Anda, Pak Ayub, melihat prosesi pemakaman yang sedang berlangsung, artinya Iran sedang berkabung, tetapi Amerika justru melancarkan serangan. Apa sesungguhnya alasan Amerika? Apakah ini juga sebagai upaya untuk menekan negosiasi yang akan berjalan pada 11 Juli nanti? Baik, ini memang Amerika mulai menyerang Iran karena sebelumnya terjadi serangan terhadap 3 kapal komersial yang CENTCOM itu sebut atau menyebutkan bahwa itu ditarget oleh Iran. Tapi dari pihak Iran ataupun IRGC belum ada penjelasan atau detail bahwa itu yang diserang oleh IRGC. Jadi ini masih belum ada penjelasan yang detail dari dua belah pihak siapa yang serang 3 kapal tersebut di Selat Hormuz kemarin di Selat Hormuz. Jadi akhirnya Amerika Serikat menarget atau diserang 80 lokasi lebih di Iran Selatan. Jadi ya memang ini akan mempersulit dan kompleks situasi atau MOU antara 2 negara, Iran dan Amerika Serikat. Tapi ada juga analisa yang saya baca oleh salah satu analis dari Iran. Beliau sampaikan bahwa 3 kapal tersebut yang meledak atau diserang itu bukan karena rudal atau drone, tapi karena ranjau-ranjau yang ada di Selat Hormuz ini dan pas sedang melakukan pembersihan di selat tersebut, akhirnya kapal-kapal ini meledak sendiri, tidak ada target atau rudal yang dari pihak Iran. Jadi selama ini sampai saat ini belum ada penjelasan yang detail atau tepat siapa yang serang dan kenapa yang serang kapal-kapal tersebut. Tapi cukup beralasan tidak, Pak Ayub, ketika Amerika Serikat menyerang Iran ketika prosesi pemakaman Ali Khamenei masih berlangsung? Nah, kalau saya lihat ini lebih pada kebetulan operasional daripada pesan politik yang sengaja karena dinamika yang ada di Selat Hormuz punya alur sendiri selama kita lihat sejak bulan Februari. Tapi terlepas dari kalender pemakaman Ali Khamenei tapi dari sisi persepsi publik di Iran, ini berisiko dibaca sebagai penghinaan tambahan. Penghinaan tambahan. Dan momen tersuci mereka Karena Ali Khamenei seorang supreme leader, pemimpin tertinggi dan imam di sana. Yang ini akan justru bisa mengeraskan sikap Teheran. Nanti kita akan lihat respon Iran terhadap serangan Amerika Serikat seperti apa. Tapi tentu akan ada serangan menurut saya. Baik. Saya ingin ke Pak Qasim. Bagaimana respon rakyat Iran melihat serangan ini, Pak Qasim? Karena informasi yang beredar juga Garda Revolusi ini juga telah menyerang fasilitas militer di Bahrain dan juga Kuwait milik Amerika Serikat. Iya, saya pikir kalau rakyat Iran mereka sudah menunjukkan dalam jutaan yang berpartisipasi di pemakaman Ayatollah Said Ali Khamenei itu
bahwa bagaimana mereka mendukung pemimpin mereka dan pemimpin yang syahid. Dan saya kira yang paling mencolok adalah bendera merah pembalasan dan dan angkatan bersenjata juga secara resmi telah menjanjikan pembalasan yang akan segera terjadi. Oleh karena itu, saya kira kalau rakyat Iran itu mereka pasti mau pemimpin tertinggi mereka dibalas dendam, dan berdasarkan perjanjian yang dikeluarkan dari IRGC juga dari Menteri Intelijennya Iran itu saya kira akan terjadi. Dan saya kira kalau sikapnya Amerika Serikat, khususnya baru-baru ini Trump, dia bilang kalau menurut saya, ini katanya Trump, dia bilang kalau menurut saya, kalau MOU itu sudah mati, tidak bisa berlanjut lagi. Saya kira itu berdasarkan ketakutannya dia, karena balas dendam itu, saya kira itu sangat serius sekarang, yakni rakyat Iran itu sangat meminta itu. Oleh karena itu saya kira kalau pasti kalau eskalasi itu saya kira akan makin angkat. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Ayub, bahwa informasi yang kami dapatkan sudah ada balasan serangan dari Iran ya ke fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan juga Kuwait. Apakah ini tandanya perang akan meluas, Pak Ayub? Betul. Kalau memang saya selalu bilang kalau serangan-serangan ini berlangsung dan target negara-negara tetangga, tentu bisa jadi perang ini meluas karena negara-negara tersebut secara tidak langsung tidak terlibat. Tapi ya tentu alasan yang Iran selalu serang negara-negara tersebut karena mereka memberikan tempat atau pangkalan militer bagi Amerika Serikat, dan di sisi lainnya Iran juga punya hak untuk menyerang mereka. Tapi ya tentu kalau ini serangan-serangan tersebut ini berlangsung dan berkali-kali terjadi, menurut saya akan ada respon dari negara-negara seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, termasuk Arab Saudi ataupun UAE, akan ada respons baik terhadap Iran. Tapi mereka memang tidak bisa saya katakan berani seperti itu akan langsung respon ke Iran, tapi mereka tahu kalkulasinya dan konsekuensinya kalau mereka respon Iran keras atau kirim rudal atau menyerang Iran, itu akan mereka tahu apa akan terjadi di negara-negara tersebut. Oleh karena itu sampai saat ini negara-negara yang ada di Teluk ini sangat berhati-hati dengan Iran karena secara kekuatan militer mereka tidak bisa berperang dengan Iran. Tapi kalau serangan Iran tetap berlangsung, menurut saya akan mungkin mereka secara kolektif ya bisa respon Iran. Tapi sampai saat ini belum ada respon juga seperti itu dari negara-negara tersebut. Baik, saya ingin ke Pak Kasim, bahwa apakah sudah ada tindak lanjut konkret balas dendam ini, Pak Kasim, terkait misalnya serangan ke beberapa fasilitas militer Amerika Serikat di tengah prosesi pemakaman yang sesungguhnya masih terjadi? Iya, saya kira bahwa kalau sebagaimana yang saya tadi katakan, kalau Amerika Serikat itu, karena MOU itu dilakukan untuk apa? Karena itu bukan Iran yang memulai perang itu Amerika Serikat, dan Iran sepakat untuk berunding sama Amerika Serikat sehingga bisa dipastikan hak-haknya dia. Oke, kalau hak-hak itu bisa dipastikan, ini menurut Iran ya, kalau itu bisa dipastikan lewat MOU itu, ya pasti Iran akan lanjutkan jalur MOU dan jalur damai. Tapi kalau tidak, pasti Iran tidak akan lepas tangan dari hak-haknya itu. Oleh karena itu ya, kalau Selat Hormuz contohnya, Amerika Serikat sudah melanggar MOU itu dengan membuka satu jalur lagi dari selatan Selat Hormuz itu, dari jalur Oman, dan itu dengan jelas itu melawan MOU itu karena di klausa 5 MOU itu sudah dijelaskan bahwa itu selama 60 hari itu semua manajemennya, pengelolaannya Selat Hormuz itu harus dibawa kekuasaan Iran, tapi itu Amerika Serikat yang melanggar itu. Oleh karena itu saya kira bahwa kalau Iran itu pasti tidak akan melepas tangan dari hak-haknya dia. Kalau itu
bisa dipastikan lewat MOU itu. Kalau tidak, pasti dia akan lanjutkan perjuangannya. Baik, saya ingin ke Pak Ayub, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir, melihat kondisi saat ini, apakah kesepakatan damai ini masih berpeluang untuk dilanjutkan? Menurut saya iya, ini bukan serangan ini yang terjadi bukan artinya kegagalan total atau kegagalan dari MOU ini, tetapi perlu mempersulit dan juga menaikkan biaya politik diplomasi ya yang selama ini sudah terjadi. Nah, menarik nih ya, Iran juga kemungkinan akan membingkai ya serangan mereka sebagai respons atau ancaman Trump sendiri. Tadi kita dengar kata-kata dari Trump ya. Nah, awal bulan ya dia mengancam finish the job, we will finish. Dia langsung mengancam Iran secara langsung dan itu jelas pelanggaran MOU dan juga melumpuhkan energi dan infrastruktur Iran dalam 1 jam. Nah, itu kalau keluar dari Presiden Amerika Serikat ya tentu akan ada konsekuensi juga. Jadi dan juga menurut Iran, Arakci sudah tadi saya juga baca di X, beliau juga sampaikan bahwa ancaman semacam itu melanggar MOU. Dia tulis dan juga Bakir Kalibaf. Nah, jadi ini bukan cuma soal siapa menembak duluan, tetapi juga siapa lebih dulu melanggar spirit kesepakatan. Dan itu selalu terjadi oleh Amerika Serikat. Baik, kami sudah tangkap poinnya. Terima kasih Pak Ayub dan juga Pak Kasim telah bergabung di Kompas Petang. Ya, terima kasih.